ketika disemprotkan sperma itu isinya sekitar 150-200 juta ekor. Makanya rame banget di Mina Garut, aduh. Nah banyak ada viral ini mengatakan bahwa Dok, saya pengen punya anak laki-laki. Berarti saya harus... Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Ini juga Oke. ada beberapa pertanyaan nih. Dok, katanya bener nggak sih kalau kita keseringan onani, dengkul kopong? Lemes ya? Dengkul nggak ada kaitannya ya sperma ya. Terus diketok-ketok diginiin, Allah kebanyakan onani. Dokter itu memeriksa itu untuk memeriksa saraf. Jadi, oh dokter Boyke saya pernah diperiksa sama dokter saraf digini-giniin katanya dengkul saya kopong. Nggak ada itu. Itu hanya untuk memeriksa apakah sarafnya berjalan dengan baik. Nah, itu hanya lemes saja. Lemes saja karena setiap kali dia melakukan onani yang keluar tadi protein, kemudian energi yang keluar juga di atas 200, kadang-kadang sampai 200 kalori. Seperti kita lari aja. Jadi itu mitos ya dok ya? Mitos. Yang dengkulnya kopong gitu ya? Mitos. Mitos Ton. Lu udah khawatir aja dia. Nah terus ada lagi nih, mitos atau fakta nih dok. Wanita kalau berhubungannya sambil berdiri, itu tidak bisa hamil. Bisa hamil tapi kemungkinannya lebih kecil daripada berhubungannya seksnya tidur. Karena gini, ketika disemprotkan sperma itu isinya sekitar 150-200 juta ekor. Meskipun berdiri sebagian turun, sebagian tetap ada yang naik. Karena dia tuh mencari cairan spermanya itu mencari si telur. Si sel telur. Itu memang sudah sudah instingnya dia. Si Memang sperma begitu, itu udah sperma. instingnya akan nyaris telur. Nah, makanya pada beberapa yang kadang-kadang suka ngerokok gitu, spermanya itu nggak nyari telur, dia tripping, gemeter, gitu. Makanya nggak hamil-hamil. Makanya saya juga kadang-kadang suka bilang jangan ngerokok deh kalau pengen cepet-cepet punya anak. Yang nggak ngerokok laki-laki dua laki-laki perempuan, dua-duanya. Tapi terutama laki-laki karena sperma yang kita pernah bikin penelitian, sperma orang yang merokok dengan sperma yang tidak merokok. Jauh lebih kencang yang tidak merokok. Yang merokok itu dia gemeter. Jadi dia nggak mengejar. Instingnya dia untuk mengejar telur tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Ya istilahnya dia kaget lah gitu. Dok, bener nggak kalau ciuman kissing itu bisa menularkan HIV? Kalau cuma cium begini, cium pipi, tapi kalau ciuman hot kiss, hot kiss Prancis punya, kalau dia itu di dalam, meskipun sedikit ya, di dalam cairan air liur itu ada kurang lebih 0,5% virus HIV. Apalagi kalau yang berciuman itu ada luka sariawan misalnya, atau ada gigi yang bolong, masih memungkinkan meskipun kemungkinannya kecil. Ya, tapi yang paling aman sih ya pasti ciumannya nggak usah yang terlalu hot banget lah. Tapi kalau udah enjoy kan tapi mari-mari kemana-mana. Nih ada lagi nih dok, mitos atau fakta posisi saat bercinta itu bisa menentukan jenis kelamin anak. Mitos. Mitos. Katanya posisi kalau sikat miring itu banyak banget. Naik dari kiri turun dari kanan laki. Kalau dari kanan naik turun nggak ada. Yang menentukan jenis kelamin laki dan perempuan adalah sperma si laki-laki. Telur netral. Kalau dia itu membuahi sperma X, maka anaknya akan perempuan. Kalau sperma E yang cepat, anaknya akan laki-laki. Nah, disitulah dokter kalau memprogram hamil, bagaimana caranya agar supaya sperma yang dikehendaki oleh si pasien itu ada. Misalnya, dok saya pengen punya anak laki-laki. Berarti saya harus mengusahakan sperma E-nya banyak dan sperma E-nya yang akan membuahi daripada telur yang netral itu. Caranya bagaimana dok? Biasanya untuk anak laki-laki, tolong yang laki-laki jadi macan 3 bulan, artinya makanya cuma daging-dagingan supaya sperma E-nya lebih banyak dibuat. Yang perempuan itu banyak sayur-sayuran supaya suasana daripada vaginanya menjadi lebih basah. Sehingga akhirnya karena si sperma E ini suka dengan suasana basah, dia naik, dia membuahi, jadilah dia anak laki-laki. Gitu. Jadi kalau punya anak perempuan, ceweknya kebalikannya. Kalau punya anak perempuan, laki-lakinya mesti banyak makan sayur, jadi kambing 3 bulan. Perempuannya yang jadi macan, supaya dengan banyak makan daging itu vaginanya menjadi lebih asam. Jadi anaknya nanti perempuan. Ditambah lagi sih memang cebok dan sebagainya, menambah juga kemungkinan dan saat hubungan seks juga. Saat hubungan seks juga diatur kalau pengen anak laki-laki pas telur keluar, pas hubungan seks supaya cepet
Karena kan sperma itu lebih kecil, lebih gesit terjadi. Tapi kalau mau anak perempuan, dia harus sebelumnya dia telur keluar. Jadi ketika dia hubungan seks, sperma laki-lakinya ngejar ke atas, telur belum keluar, mati. Tinggal sperma X yang pelan-pelan menemukan si telurnya. Terjadilah kehamilan. Wah, keren. Jadi ya, seperti itu. Jadi tahu semua, alhamdulillah, luar biasa ya konten kita kali ini tuh bukan hanya bercanda-bercanda tapi ilmunya juga didapat luar biasa. Dok, ini udah banyak banget tapi ada lagi nih, Dok. Ini ada soal yang lagi viral. Dokter tahu kan akhir-akhir ini ada yang namanya Udah nonton belum? Vina Garut. Belum, Dok. Vina Garut nih katanya lagi rame banget. Karena aku dikirimi dulu, mereka yang nanya-nanya ke aku ngirimin dulu, nih Dok, diliatin dulu. Aku cuman geleng-geleng kepala. Itu dalam dunia kedokteran dan dunia seksologi itu namanya trisam. Nah, justru itu nih saya mau tanya, Dik. Katanya di isu ini yang beredar soal Vina Garut, saya tuh padahal sering ke Garut, Dok, tapi nggak pernah ketemu Vina. Yalah, ngapain? Kalau ke Garut mana? Cari dodol Garut, iya kan? Bukan cari Vina Garut. Makanya rame banget di Vina Garut, aduh. Nah, banyak ada viral ini mengatakan bahwa ada orang yang mau menjual istrinya untuk melakukan hubungan badan trisam. Iya. Trisam itu kan bertiga. Trisam itu bertiga. 2 laki-laki, 1 perempuan. Si Vina ini perempuannya. Ini kelainan nggak? Nah, itu kelainan. Apalagi sampai dijual. Kelainan dia itu pengen mencari variasi. Nah, makanya nih ya, dengan adanya situs-situs porno yang demikian gampang diakses, meskipun sudah di ban ya, betul. tetap aja. Nah, mereka itu hanya melihat seperti itu. Nah, bahkan saya juga punya beberapa pasien yang senang sekali melihat istrinya digauli orang lain. Baru dia laksana, itu adalah memang udah kelainan jiwa. Mereka yang seperti itu memang harus dikonsultkan, kemudian diobati, dan biasanya kita kerjasama dengan psikiater juga, ahli jiwa. Nah, ini juga kelainan jiwa. Dia jual istrinya, kemudian dia menikmatinya bertiga. Itu juga sama. Ya. Kemudian, tapi harus diingat bahwa semua perilaku-perilaku ini menimbulkan berbagai macam dampak. Buat istrinya akhirnya kena HIV/AIDS, saya dengar juga si suaminya akhirnya meninggal, dan seterusnya. Jadi artinya semua yang tidak natural dalam hubungan seksual itu seringkali memberikan dampak yang negatif. Terutama berbagai macam penyakit kelamin seperti HIV/AIDS ataupun kanker mulut rahim ataupun ya kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, ini jadi hati-hati deh, nggak usah lah bertiga, berdua udah cukup. Berdua udah cukup, lagi yang ngapain juga? Bertiga nggak ada fantasi apa bertiga. Bayangin, Dok, bertiga naik motor aja kagak boleh. Apalagi bertiga. Iya, makanya diranjang ya. Jangan. Waduh, terima kasih banget ya, Dokter, ini banyak banget yang kita dapat hari ini. Nah, sekarang terakhir tips, Dok. Gimana caranya supaya cepat hamil? Dan satu lagi, kalau pengen punya anak kembar. Nah, itu bisa dibikin nggak, Dok? Anak kembar harus ada keturunan kembar. Karena kan mereka umumnya, Dok, saya pengen punya anak kembar tapi sama. Katanya lucu banget. Itu harus punya keturunan kembar, ya. Kalau cuma pengen punya anak kembar tapi tidak ada keturunan kembar, itu agak sulit. Dokter memang bisa merangsang si sel telurnya dengan menggunakan obat-obat perangsang sel telur supaya yang telurnya keluar 2 atau 3. Cuman satu, anaknya nggak sama mukanya. Ya, dan kemungkinan untuk bisa hamil pada orang-orang yang tidak mempunyai keturunan kembar itu punya anak kembar paling cuma 10%, 5-10% saja. Beda kalau udah punya keturunan kembar itu bisa 20-40%. Artinya kesempatan untuk bisa punya itu lebih tinggi ya? Kalau ada gennya? Kalau ada gennya, kalau ada keturunannya seperti itu. Nah, tapi karena beberapa, Dok, saya kan udah tua, usia saya sudah segini, kesempatan saya untuk hamil kan tinggal sedikit, misalnya udah menjelang 40, dibikin kembar, oke. Pakai apa? Bayi tabung. Pakai bayi Jadi tabung. kita ambil 2 telurnya, kita kita buahi, taruh di situ, biasanya itu mau bisa? 2 atau 3 bisa. Oh, itu bisa, Dok? Bisa. Dan mirip? Enggak. Karena kan 3 telur, bukan 1 telur, 3 telur biasanya. Wah, saya hari ini seneng banget nih datang ke tempat dokter. Jadi saya banyak dapat ilmu, walaupun saya sudah menikah lama, ya, tapi ternyata masih banyak yang belum. Nah, tips nih buat yang mau pengen cepat hamil. Ya. Pertama, hamil itu kayak atlet, kamu mau bertanding. Goalnya kamu melahirkan, artinya mesti sehat. Ada persiapan pranikah, seperti kamu jangan sampai anemia, jadi makan sayuran, ati ayam, proteinnya yang tinggi, minum susu tiap hari untuk proses kehamilan. Ya. Kedua juga adalah ketika
pada masa-masa subur jangan capek-capek dulu, pulang jam 5 sore, teng dari kantor pulang, gue mau bikin anak. Nah, pas masa subur tuh hari keberapa tuh? Hari 11 sampai hari ke-17 dihitung dari haid yang pertama. Dan di situ dari mulai hari 11 hubungan seksnya 11, 13, 15, 17, 4 kali paling enggak supaya jadi. Ya. Nah, pas mau hubungan seks, tolong si suaminya juga jangan pakai pilek-pilek, pakai diare, segala macam supaya spermanya juga yang keluar juga adalah sperma-sperma yang bagus. Ya. Kemudian setelah dia lakukan hubungan seks, posisinya paling bagus apa? Perempuan di bawah, ganjal pakai bantal, missionary position. Ketika sudah keluar cairan spermanya, ejakulasi katakanlah, diam dulu 5 menit. Si ceweknya? Si ceweknya diam, jangan buru-buru, pengen cuci-cuci ke kamar mandi, diam dulu. Diam dulu. Diam dulu 5 menit. Kakinya naikin ke atas nggak, Dok? Boleh, kakinya naikkan ke atas, baru kemudian selesai. Setelah selesai, si perempuan itu kemudian sujud, nungging. Kenapa sih harus nungging? Karena 35% perempuan-perempuan Indonesia rahimnya kebalik. Retrofleksi. 65% antefleksi. Jadi 65% begini aja hamil. Tapi ada yang nggak hamil-hamil. Dia balik, nungging. Udah nungging, sujud, diam dulu 5 menit. Nah, setelah 5 menit, baru tenang lagi, baru sama-sama mandi berdua. Sana boleh, cuci juga boleh. Dan setelah hubungan seks yang di masa subur itu, jangan terlalu dulu capek-capek. Santai dulu, biarkanlah dulu si sperma itu juga mengendap dulu dan dia mencari dulu si telurnya. Setelah itu baru aktivitas seperti biasa. Nah, itu dia. Wow, thank you Dokter Boyke. Sama-sama Andre. Hari ini banyak banget ilmu yang bisa kita dapat bukan hanya buat saya, tapi juga buat pemirsa Taulani TV ya. Terima kasih banyak nih sudah menyaksikan Taulani TV. Ya, tonton terus ya. Tonton terus. Taulani TV ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan yang paling penting terima kasih buat Dokter Boyke. Ya. Anda juga sudah datang ke klinik Pak Sutri, saya juga terima kasih ya. Bagaimanapun juga mudah-mudahan ini bisa disebarkan buat semua, khususnya para millennials biar bisa belajar juga mengenai masalah kehamilan, masalah penyimpangan-penyimpangan seks karena itu sekarang sedang lagi tren dalam tanda kutip. Oke dokter, kalau itu terima kasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya dok. Di klinik Pak Sutri aja. Dan salam dok dari Dokter Coyke. Oh, Dokter Coyke. Ini dia Dokter Coyke ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share Taulani TV ya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Dokter Boyke di Dokter Boyke Dianugraha ya. Dokter Boyke disambung semuanya. Ya pakai itu Dokter Boyke Dianugraha. Gak ada spasi pokoknya semua disambung. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.